Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film yang berjudul The Parent Trap yang dirilis pada tahun 1998. Film ini menceritakan tentang anak kembar yang terpisah saat mereka bayi karena kedua orang tua mereka bercerai. Tapi 11 tahun kemudian, mereka berdua akhirnya bertemu di sebuah perkemahan khusus perempuan. Mereka berdua juga saling bertukar identitas untuk bertemu dengan salah satu orang tua mereka masing-masing karena tidak pernah bertemu sebelumnya. Oke, karena saya sangat buruk dalam menjelaskan sesuatu, yuk langsung aja saya mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga Anda terhibur. Film ini dimulai dengan sebuah adegan pernikahan antara pasangan bernama Nick Parker dan Elizabeth James. Pernikahan tersebut diselenggarakan di atas sebuah kapal pesiar mewah Queen Elizabeth II. Lalu seorang fotografer mengambil sebuah foto kenang-kenangan untuk pasangan yang berbahagia di hari pernikahan mereka. Oke, 11 tahun kemudian, adegan memperlihatkan sebuah perkemahan khusus perempuan bernama Camp Walden yang didatangi oleh banyak anak perempuan dari berbagai tempat. Oke, inilah dia salah satu pemeran utama di film ini yang bernama Hailey Parker yang terlihat kesulitan untuk mengambil tasnya karena tertindih tas lain. Hailey pun meminta pertolongan dari anak perempuan di sana untuk mengambilkan tasnya. Di sini Hailey sedikit bercerita kalau ia tinggal di Napa, California bersama ayahnya yang bernama Nick Parker. Hailey juga bercerita kalau dirinya sangat pandai bermain poker. Kemudian datang sebuah mobil yang membawa pemeran utama kedua yang bernama Annie James. Annie yang ditemani pelayannya bernama Martin datang jauh-jauh dari London untuk mengikuti perkemahan tersebut. Martin sedikit khawatir karena Annie belum pernah mengikuti perkemahan seperti ini sebelumnya. Martin juga memberi Annie kartu remi baru dari kakeknya, siapa tahu ia menemukan teman untuk bermain poker. Akhirnya Martin kembali ke London dengan perasaan sedih karena perkemahan Annie berlangsung selama 8 minggu. Tapi di film aslinya hanya sekitar 33 menit ya kalau nggak salah. Suatu hari Hailey bertanding anggar dengan seseorang dan ia berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Pengawas di sana mengatakan kalau Hailey memenangkan perlombaan itu jika tidak ada penantang lain yang ingin melawannya. Tapi ternyata Annie yang datang dari bermain tenis berani menjadi penantang berikutnya. Oke, ini dia pertandingan anggar dari si kembar cantik yang sangat seru dengan teknik terbaik yang mereka miliki. Akhirnya Annie secara nggak sengaja menusuk Hailey hingga terdorong ke dalam wadah air. Tapi Hailey yang kesal juga menarik Annie untuk terjebur bersama ketika ia ingin menolongnya. Dan saat pengawas meminta mereka untuk berjabat tangan, Annie dan Hailey pun menjadi kaget karena wajah mereka mirip satu sama lain. Pada malam harinya, Annie terlihat memenangkan permainan poker dan mendapatkan taruhan dari lawannya. Tapi tiba-tiba Hailey datang membawa taruhannya untuk menantang Annie. Di sana mereka nggak hanya mempertaruhkan semua yang mereka bawa, tapi juga sepakat kalau yang kalah harus melompat ke dalam danau tanpa memakai pakaian apapun, alias telanjang kotak. Oke, ternyata hasil menunjukkan kalau Hailey yang memenangkan pertandingan tersebut. Dan sesuai kesepakatan, Annie pun melompat ke dalam danau di sana. Tapi Hailey dan teman-temannya menjadi lebih kejam dengan membawa lari semua pakaian Annie. Keesokan harinya saat Hailey dan teman-temannya ingin beristirahat setelah bermain basket, mereka mendapati tempat tidur yang sudah pindah ke atas genteng. Hailey yang mengetahui hal tersebut adalah ulah Annie pun menjadi kesal dan malam harinya datang bersama kedua temannya untuk serangan balas dendam. Di sana mereka memasang beberapa jebakan saat Annie dan teman sekamarnya tertidur lelap. Keesokan harinya, Annie dan teman sekamarnya pun berteriak histeris karena melihat kondisi mereka. Tiba-tiba datang kepala pengawas kemah yang mengadakan inspeksi dadakan. Hailey menjadi panik dan berusaha menghalangi para pengawas agar tidak terkena jebakannya yang terhubung pintu. Tapi Annie muncul dari dalam untuk mempersilahkan mereka masuk. Dan akhirnya kedua pengawas itu pun terkena jebakan Hailey dan menyebabkan kekacauan besar di kamar Annie dan teman-temannya. Karena kejadian tersebut, kepala pengawas menghukum Hailey dan Annie untuk tinggal di sebuah kabin isolasi berdua. Bahkan mereka berdua masih saling bermusuhan saat dihukum di sana. Keesokan harinya saat cuaca buruk, tiba-tiba ada angin kencang yang merusak tempelan foto Hailey. Ia pun kesulitan untuk menutup jendelanya dan Annie yang melihat Hailey pun segera datang untuk membantunya. Dan akhirnya mereka berdua saling berbicara satu sama lain. Annie juga membantu Hailey untuk mengumpulkan gambar-gambarnya yang berantakan. Karena mereka sudah saling bicara,
Haley menawarkan Oreo dan selai kacang pada Annie yang ternyata mereka berdua memiliki kesamaan dalam mengemil. Lalu mereka sedikit bercerita tentang kedua orang tua mereka yang sama-sama bercerai dan tanggal lahir mereka yang juga sama pada tanggal 11 Oktober. Kemudian saat Haley keluar dari kabin, Annie bertanya soal ibu Haley yang sudah berpisah dari ayahnya. Haley pun mengatakan kalau sang ibu sudah pergi saat ia masih bayi, tapi ia beruntung memiliki sebuah foto dari ibunya. Hal itu mengingatkan Annie kalau dia juga memiliki satu-satunya foto ayahnya yang juga pergi saat ia masih bayi. Akhirnya Haley dan Annie sama-sama menunjukkan foto yang mereka miliki, dan tentu saja foto tersebut adalah foto saat orang tua mereka menikah. Haley dan Annie pun sangat senang setelah mengetahui kalau mereka berdua ternyata adalah anak kembar yang terpisah selama 11 tahun. Mereka berdua juga memiliki sebuah kalung yang berisi inisial nama mereka masing-masing. Pada malam harinya, mereka berdua pun saling bercerita tentang ayah dan ibu mereka yang sampai sekarang belum memiliki pacar ataupun menikah. Tiba-tiba Haley memiliki sebuah ide untuk bertukar identitas dengan Annie untuk bertemu dengan sang ibu, sedangkan Annie menjadi Haley untuk bertemu dengan sang ayah. Jika mereka ketahuan, maka Nick dan Lizzie akan saling bertemu untuk menukar anak mereka kembali. Keesokan harinya mereka saling mengajarkan satu sama lain tentang orang-orang yang akan mereka temui nantinya. Annie juga mengajarkan Haley salam yang hanya ia lakukan bersama Martin. Kemudian Haley memotong rambut Annie agar penampilan mereka menjadi sangat mirip. Haley juga meminta Annie untuk menindik telinganya karena Haley memakai anting-anting agar penampilan mereka menjadi semakin sempurna. Oke, inilah hari di mana mereka semua harus berpisah, termasuk dua anak kembar cantik ini, setelah mengikuti perkemahan selama 8 minggu. Sebelum Haley dan Annie berpisah, mereka berencana untuk membuat orang tua mereka rujuk kembali. Dan Haley pun meninggalkan Annie untuk segera berangkat ke bandara menuju London. Sesampainya Haley di bandara London, Martin yang merindukannya pun datang untuk menjemputnya. Martin juga memeluk Haley dan mengajaknya untuk bersalaman sebelum mereka pulang ke rumah. Akhirnya saat tiba di rumah ibunya, Haley menjadi sangat gugup karena baru pertama kali masuk ke rumah tersebut. Lalu Haley masuk ke sebuah ruangan dan mendapati sang kakek yang sedang membaca koran. Kakeknya pun memeluk Haley untuk menyambut kedatangan cucunya. Tiba-tiba Lizzie turun dari atas dan memanggil anaknya. Haley pun langsung berlari untuk memeluk ibunya karena hari ini adalah pertama kalinya Haley bertemu ibu semasa hidupnya. Saat mereka minum teh bersama, Lizzie mendapatkan telepon dari tempat kerjanya. Tapi karena anaknya baru saja pulang ke rumah, ia pun mengajak Haley untuk pergi bersama-sama ke galerinya. Di sini ceritanya Lizzie adalah seorang perancang busana pengantin yang cukup terkenal dalam usahanya. Lizzie juga memiliki studio foto bagi para pengantin wanita yang ingin menggunakan busana buatannya di pesta pernikahan mereka. Oke, adegan beralih ke Annie yang telah tiba di Bandara Napa. Annie juga merasa sangat gugup karena dia juga baru pertama kali bertemu dengan sang ayah yang menjemputnya. Sama seperti apa yang dialami Haley, Annie pun sangat senang karena akhirnya dia bisa bertemu dengan sang ayah. Saat Nick dan Annie di dalam mobil, mereka sedikit bercerita tentang perkemahan Annie. Nick sedikit terkejut karena putrinya tiba-tiba menggunakan bahasa yang berbeda dari biasanya. Dan saat mereka tiba di rumah, pengasuh Haley yang bernama Casey pun langsung memeluk Annie karena mereka 8 minggu tidak bertemu. Di rumah Nick, Haley memelihara anjing bernama Sammy yang menggonggong karena menyadari kalau yang datang bukanlah Haley. Ketika Casey akan mengeluarkan barang bawaan Annie, ia sedikit bercerita kalau sang ayah sekarang memiliki pacar yang bernama Meredith. Annie pun melihat Meredith yang sedang bersama dengan ayahnya menggunakan sebuah kamera. Kemudian saat Annie turun, Nick memperkenalkan Meredith pada anaknya. Dan tentu saja Annie tidak menyukainya karena si kembar ini berencana untuk mempertemukan kedua orang tuanya kembali. Karena kejadian tersebut, Annie pun menelpon Haley untuk memberitahunya kalau sang ayah sekarang telah memiliki pacar. Annie pun meminta Haley mengajak ibu mereka untuk segera bertemu dengan sang ayah. Tapi Haley yang baru sehari bertemu dengan ibunya menyuruh Annie untuk menggunakan segala cara agar Nick berpisah dari pacarnya. Haley pun berpura-pura jaringan teleponnya bermasalah dan menutup telepon dari Annie. Keesokan harinya Nick mengajak Annie untuk berkuda di area perkebunan anggur miliknya. Lalu Nick menanyakan bagaimana pendapat Annie tentang Meredith.
Tapi karena Annie sudah mengetahui kalau sang ayah ingin menjadikan Meredith istrinya, Annie pun segera pergi ke rumah sebelum ayahnya bercerita kalau ia akan menikahi Meredith. Sesampainya di rumah, Annie sedikit mengoceh tentang ayahnya dan menjadi terkejut karena ternyata ada Casey yang mendengar ocehannya. Casey pun menjadi curiga karena Annie menggunakan kalimat yang tidak biasa diucapkan oleh Haley. Bahkan anjing peliharaannya pun tidak pernah mendekatinya lagi. Akhirnya Annie mengaku pada Casey kalau dirinya bukanlah Haley, melainkan Annie yang bertukar identitas dengan Haley. Casey pun menjadi terharu dan memeluk Annie, tapi Casey segera pergi agar penyamaran Annie tidak ketahuan oleh ayahnya. Kemudian Nick mengajak anaknya untuk mengobrol dengan serius dan mengatakan kalau ia akan menikah dengan Meredith. Tentu saja Annie menjadi marah dan gak setuju, karena jika ayahnya menikah, maka rencana si kembar yang akan mempertemukan orang tuanya kembali akan menjadi berantakan. Lalu saat Meredith datang, Nick mengatakan kepadanya kalau anaknya gak setuju dengan pernikahan mereka. Meredith pun mencoba berbicara pada Annie untuk meyakinkannya dan mengatakan kalau pernikahan mereka akan diselenggarakan 2 minggu kemudian. Tapi karena Annie tahu kalau sebenarnya Meredith hanya mengincar harta dari ayahnya, mereka berdua pun mulai menyatakan perang satu sama lain. Lalu Annie mengirimkan fax untuk Haley ke rumah ibunya dan diambil oleh Martin. Tapi beruntung Haley yang sedang makan bersama keluarganya melihat surat yang dikirimkan Annie. Kemudian Haley meminta izin untuk keluar rumah sebentar pada ibunya dan bergegas pergi ke telepon umum untuk menelpon Annie. Annie mengatakan kalau Haley harus segera mengajak ibunya untuk pulang. Kenapa? Karena ayah mereka akan menikah 2 minggu lagi. Tapi saat Haley keluar dari telepon umum, ia nggak sengaja menabrak seorang laki-laki yang ternyata adalah kakeknya. Sang kakek yang sudah curiga pada gerak-gerik Haley pun meminta cucunya untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Keesokan harinya sang kakek memberikan semangat pada cucunya untuk bercerita tentang persoalan ini pada ibunya. Haley yang ragu-ragu pun akhirnya mengatakan pada Lizzie kalau dirinya bukanlah Annie. Haley meminta maaf telah bertukar identitas dengan Annie karena Haley sangat ingin bertemu dengan ibunya, sedangkan Annie ingin bertemu dengan sang ayah. Haley juga mengatakan kalau mereka harus bertemu dengan Annie dan ayahnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Lizzie pun setuju dan berjanji akan mengurus semuanya. Tapi ternyata Lizzie menjadi gugup dan resah ketika tahu kalau dirinya akan bertemu dengan mantan suaminya. Haley pun berbohong pada ibunya dengan mengatakan kalau ayahnya juga sangat gugup karena akan bertemu dengan mantan istrinya. Di sini Lizzie yang masih merasa gugup meminta Martin untuk menemaninya kenapa bertemu dengan mantan suaminya. Oke, akhirnya Meredith mengajak kedua orang tuanya untuk bertemu dengan Nick dan keluarganya di sebuah hotel. Ternyata tempat pertemuan ini adalah ide dari si kembar yang ingin menggagalkan rencana pernikahan ayahnya. Ya, inilah dia Martin, Lizzie, dan Haley yang juga telah sampai di hotel tersebut. Tapi Lizzie terlalu banyak minum karena terus merasa gugup saat di perjalanan. Saat mereka masuk ke dalam lift, Lizzie pun keluar untuk mengambil tasnya. Di sana juga ada Sammy yang langsung mengejar Haley saat ia melihatnya. Dan Lizzie menjadi nggak sengaja bertemu dengan Annie yang sedang bersama Casey. Di sana Nick juga nggak sengaja melihat Lizzie saat ia berada di dalam lift bersama Meredith. Karena melihat hal tersebut, Lizzie menjadi sangat marah pada kedua putrinya karena ternyata Nick tidak mengetahui kalau mereka akan saling bertemu. Akhirnya Annie menjelaskan kalau sang ayah akan menikah dengan wanita lain, sehingga si anak kembar ini berharap bisa menyatukan kembali kedua orang tuanya. Ternyata Martin dan Casey juga ikut ambil bagian dari rencana Haley dan Annie. Nick yang masih kaget setelah melihat Lizzie bergegas untuk mencari mantan istrinya tersebut sampai ke kolam renang. Dan di sana ia malah bertemu dengan orang tua Meredith yang juga sedang mencarinya. Tapi tiba-tiba Nick melihat Lizzie dari kejauhan dan menjadi tidak fokus pada semuanya. Ia pun gak mau mengalihkan pandangannya dari Lizzie sehingga membuatnya menabrak pelayan hotel sampai jatuh ke kolam renang. Walaupun Nick dalam kondisi basah kuyup, ia dengan semangat menghampiri mantan istrinya yang gak pernah bertemu selama 11 tahun. Mereka berdua menjadi sangat senang ketika bertemu kembali. Akhirnya Annie dan Haley pun muncul di sana untuk menjelaskan pada Nick kalau mereka sebenarnya bertukar identitas. Tapi tiba-tiba Meredith datang menghampiri mereka dan menjadi kaget setelah melihat Haley dan Annie yang kembar. Akhirnya si kembar ini pun memberitahu Meredith kalau Lizzie adalah ibu mereka. Meredith pun menjadi salah tingkah karena ia mengetahui kalau Lizzie adalah perancang busana yang cukup terkenal. Pada malam harinya, si kembar mengajak kedua orang tuanya untuk makan malam di sebuah kapal yang cukup mewah.
Mereka berdua bisa menyewa kapal tersebut berkat uang yang diberikan oleh sang kakek. Di kapal tersebut juga sudah ada Casey dan Martin yang siap untuk melayani makan malam mereka berdua. Nick dan Lizzie pun menyadari kalau si kembar ingin mengingatkan mereka berdua akan pesta pernikahan mereka 11 tahun yang lalu. Di sini Nick dan Lizzie akhirnya mengingat perpisahan mereka hanya karena urusan sepele. Jadi kira-kira ceritanya begini. 11 tahun yang lalu saat mereka bertengkar karena suatu masalah, Lizzie melemparkan hairdryernya pada Nick. Dan karena pertengkaran tersebut, Lizzie pergi ke rumah ayahnya di London. Tapi Nick tidak mengejar Lizzie ke bandara untuk mencegahnya pergi. Sehingga Lizzie memutuskan untuk tidak bertemu lagi dengan suaminya. Dan tampaknya rencana si kembar yang ingin mempersatukan kedua orang tuanya kembali belum bisa terwujud. Keesokan harinya saat Nick dan Lizzie pulang dari hotel tersebut, Hailey dan Annie berpenampilan yang sama untuk mengulur-ngulur keberangkatan Lizzie dan Annie. Bahkan orang tua mereka sulit membedakan mana Hailey dan mana yang Annie. Padahal Nick dan Lizzie sudah 11 tahun bersama dengan salah satu dari mereka. Akhirnya mereka berdua mengusulkan untuk berkemah bersama Nick dan Lizzie untuk yang terakhir kalinya sebelum Lizzie dan Annie berangkat ke London. Tapi tentu saja itu berita buruk bagi Meredith yang menjadi cemburu ketika Nick berkemah dengan mantan istrinya. Lizzie yang mendengar percakapan mereka pun mengusulkan mengajak Meredith untuk pergi berkemah bersama mereka. Nah, sekarang giliran berita buruk bagi si kembar yang menjadi komplain karena Meredith ikut bersama mereka. Tapi tiba-tiba Lizzie mengatakan pada mereka kalau ia tidak jadi ikut berkemah, agar Meredith mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih dekat pada Nick dan kedua putrinya. Saat di tengah perjalanan, Annie yang kesal pada Meredith memasukkan beberapa batu ke dalam tasnya. Annie juga menaruh kadal kecil pada botol minumnya untuk menakuti Meredith. Oke, akhirnya mereka tiba di pinggir danau tempat mereka mendirikan tenda. Di sini lagi-lagi si kembar mengerjai Meredith dengan memberikan cairan gula agar banyak nyamuk terus menempel padanya. Kemudian saat mereka semua beristirahat, si kembar yang super usil ini masuk ke tenda Meredith untuk menarik tempat tidurnya dan membawanya ke pinggir danau. Tentu saja keesokan harinya Meredith sangat kaget ketika ia terbangun dan sudah berada di tengah-tengah danau tersebut. Meredith yang sangat marah pun mengucapkan kata-kata kasar pada Nick dan menyuruhnya untuk memilih antara dirinya atau kedua putrinya. Ya tentu saja Nick tanpa ragu memilih kedua putrinya dan membuat Meredith menjadi tambah kesal. Oke, akhirnya mereka bertiga tiba di rumah Nick. Di sini Nick bercerita kalau ia dan Meredith tidak jadi menikah karena si kembar ini mengerjai Meredith habis-habisan. Tapi Nick berterima kasih pada mereka karena akhirnya ia tahu kalau Meredith hanya mengincar hartanya. Kemudian pada malam harinya, Nick mengajak Lizzie ke ruang penyimpanan untuk melihat koleksi wine miliknya, termasuk wine yang masih ia simpan saat hari pernikahan mereka berdua. Hal tersebut membuat Lizzie menjadi terharu karena mengetahui kalau ternyata Nick masih mencintainya. Tapi ketika mereka ingin berciuman, Casey dan Martin datang yang membuat Lizzie menyadari kalau ia dan Nick sudah berpisah sejak lama. Keesokan harinya tibalah waktunya bagi Lizzie dan Annie untuk pulang ke London. Hailey dan Annie pun harus rela berpisah karena usaha mereka gagal untuk mempersatukan ayah dan ibunya. Saat Lizzie dan Annie tiba di rumah, Lizzie pun mencari ayahnya di ruangannya. Ternyata yang duduk di sana adalah Hailey yang tiba lebih dulu di rumah Lizzie. Di sana juga ada Nick yang mengatakan kalau dulu ia sangat menyesal karena telah membiarkan Lizzie pergi. Dan sekarang Nick gak mau mengulangi kesalahannya lagi. Dan kejadian tersebut pun menjadi momen bahagia bagi si kembar dan orang tuanya. Akhirnya Nick dan Lizzie memutuskan untuk menikah agar keluarga mereka bersatu kembali. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.